Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Arif Rahman Hakim MPD. Dengan anggota kelompok pertama Yusril Anwar, NIM 201200430. Kedua Zahra Rif'anil Latifah, NIM 201200432. Ketiga, Ziana Walidatus Solihah, NIM 201200436. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kawasan teknologi pendidikan. Menurut AECT pada tahun 1977, menjelaskan teknologi pendidikan adalah suatu proses kompleks yang terintegrasi meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi. Untuk menganalisis masalah yang menyangkut semua aspek belajar, serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian AECT pada tahun 1977 tentang teknologi pendidikan yang menekankan pada semua permasalahan pendidikan dengan menggunakan sumber belajar. Sumber belajar yang dimaksud merupakan sumber belajar yang terkait dengan by-basic atau sumber belajar yang sengaja dirancang maupun by utilization atau sumber belajar karena dimanfaatkan. Teknologi pendidikan AECT pada tahun 1977 dalam definisinya melahirkan dua pandangan, kawasan teknologi pendidikan serta teknologi. Teknologi pendidikan dapat pula dirumuskan dengan suatu bidang yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, suatu bidang yang berkepentingan dengan kegiatan belajar manusia. Kedua, kegiatan itu dilaksanakan secara sistematis, mencakup identitas, pengembangan, pengorganisasian, dan penggunaan segala macam sumber belajar. Menurut Sel dan Rifke, pada tahun 1994, ada 5 kawasan teknologi pendidikan. Pertama, kawasan desain, yaitu proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan menciptakan strategi pembelajaran dalam kelas. Kawasan desain sendiri dibagi menjadi 4 cakupan. Yang pertama, desain sistem pembelajaran merupakan prosedur linear dan interaktif yang menuntut kecerdasan, kecermatan, dan kemantapan peserta didik. Kedua, desain pesan. Desain pesan merupakan perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antar guru dan peserta didik. Dengan demikian, desain pesan ini melibatkan perancangan untuk menentukan jenis media pembelajaran. Ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan situasi belajar dan komponen pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu strategi pembelajaran, tergantung pada situasi belajar, sifat materi, dan jenis belajar yang dikehendaki. Keempat, karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan cakupan keadaan sosio, psiko, dan fisik secara psikologis yang perlu mendapat perhatian dari karakter peserta didik, yaitu terkait dengan kemampuannya baik yang bersifat potensi maupun kecakapan nyata, dan kepribadiannya seperti emosi, sikap, maupun motivasinya.
Dua, kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan itu produk yang bersumber dari media. Kawasan pengembangan sendiri terbagi menjadi 4. Pertama, teknologi cetak seperti buku. Kedua, teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan produk yang menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pembelajaran audiovisual dapat dikenal dengan mudah karena menggunakan perangkat keras di dalamnya. Ketiga, teknologi komputer. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada peserta didik melalui tayangan monitor. Keempat, teknologi terpadu yang merupakan cara untuk memadukan beberapa jenis media yang ada di komputer. Ketiga, kawasan pemanfaatan adalah kegiatan menggunakan proses dan sumber belajar. Kawasan pemanfaatan itu sangat penting karena membicarakan kaitannya antara peserta didik dengan bahan belajar dan aktivitas yang menyiapkan peserta didik agar dapat berinteraksi dengan bahan belajar dan aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama belajar, dan memberikan penilaian atas hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Keempat, kawasan pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Dan yang kelima, kawasan penilaian merupakan proses penentu memadai tidaknya pembelajaran dan relasi yang mencakup analisis masalah, pengukuran acuan, patokan, penilaian formatif, dan sumatif. Baik, bab selanjutnya yaitu mengenai peran dan fungsi kawasan teknologi pendidikan. Peran teknologi pendidikan. 1. Yaitu memfasilitasi belajar melalui proses merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi sumber-sumber belajar. 2. Memecahkan permasalahan belajar dengan memadukan berbagai bidang keilmuan. 3. Menyelesaikan permasalahan belajar manusia secara menyeluruh. 4. Menggunakan teknologi sebagai proses pemecahan masalah. 5. Menciptakan inovasi. Fungsi kawasan teknologi menurut Roland L. Jacobs pada tahun 1988 mengusulkan adanya suatu kawasan teknologi pendidikan manusia terhadap 3 fungsi. Pertama, fungsi pengelolaan. 2. Fungsi pengembangan sistem kinerja. 3. Komponen sistem kinerja manusia yang merupakan dasar konseptual untuk melakukan fungsi yang lain. Teknologi pendidikan menurut AECT 1977. Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terintegrasi yang melibatkan orang, preferensi, ide, perangkat, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, menerapkan, mengevaluasi, dan mengelola solusi untuk masalah tersebut yang terlibat dalam suatu aspek pembelajaran manusia. 5 bidang kawasan teknologi pendidikan. Kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan penilaian, dan kawasan pengelolaan. Mengenai fungsi kawasan. Fungsi kawasan yaitu mengentahkan sifat taksonomi dari struktur kawasan. Tujuan utama dalam membuat suatu taksonomi adalah untuk mempermudah komunikasi. Dalam 1956. Pesatnya perubahan dan penyusunan teknologi menuntut terjadinya alih pengetahuan dari teknologi yang satu kepada yang lain, tanpa kemungkinan dapat ditransfer. Ini landasan penelitian harus diciptakan kembali.
untuk teknologi yang baru. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani tensen yang berarti untuk mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klasifikasi hierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klarifikasi dalam klarifikasi. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklarifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarki atau bertingkat. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, seringkali pula disebut sebagai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin dan kawan-kawan tadi pada tahun 1956. Tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu pertama cognitive domain atau ranah kognitif, 2 affective domain atau ranah afektif, 3 psikomotor domain atau ranah psikomotor. 3 peran kawasan. Association for Educational Communication and Technology atau disingkat AECT mendefinisikan 5 domain teknologi pembelajaran, yaitu Design, Development, Utilization, dan Management and Evaluation. Berarti tiap domain juga terdiri dari beberapa subdomain. Bahasan dari teknologi pendidikan membagi banyak kesamaan perjuangan dalam mendefinisikannya dan memperkuat landasnya, sebagaimana keilmuan sosial lainnya dan aplikasi keilmuan sosial. Definisi yang diikuti Lupis ini 2005 tentang konsep kawasan teknologi pendidikan adalah suatu tujuan yang berorientasi pada pendekatan sistem pemecahan masalah memanfaatkan peralatan, teknik, teori, dan metode dari berbagai banyak bidang pengetahuan untuk merancang, mengembangkan, dan menilai efektif dan efisiensi sumber manusia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan sebelum saya. Menurut Association for Education Communication and Technology tahun 1977, memberikan pengertian mengenai teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terintegrasi yang melibatkan orang, preferensi, ide, perangkat, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, menerapkan, mengevaluasi, dan mengelola solusi untuk masalah tersebut yang melibatkan dalam semua aspek pembelajaran manusia. Di atas sudah dijelaskan mengenai bidang-bidang kawasan teknologi pendidikan. Terdapat 5 bidang yang sudah dijelaskan. Yang pertama ada kawasan desain, yang kedua kawasan pengembangan, yang ketiga ada kawasan pemanfaatan, selanjutnya kawasan pengelolaan, dan terakhir adalah kawasan penilaian. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan sekali lagi mengenai 5 bidang kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama ada kawasan desain. Kawasan desain merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar yang mencakup desain sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, desain pesan, dan lain-lain. Kawasan desain meliputi penerapan berbagai prinsip, teori, prosedur dalam melaksanakan desain dan rancangan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan yaitu suatu proses untuk menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan ini meliputi variasi-variasi teknologi, misalnya teknologi AV, teknologi cetak, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Pengembangan kawasan pengembangan yaitu meliputi pembangunan teknologi audiovisual, teknologi cetak, multimedia, dan teknologi berbasis komputer. Karena pengaruh kemajuan teknologi, perangkat keras yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran, maka pengembangan
bersifat progresif. Yang ketiga ada kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan adalah aktivitas memakai proses dan sumber untuk belajar. Kawasan ini meliputi antara lain yaitu penggunaan media, difusi inovasi, implementasi, dan institusionalisasi kebijakan dan regulasi. Kemajuan teknologi dan kebijakan mengimbas pada bidang garapan atau kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan dan kegiatan pembelajaran pemanfaatan secara mikro. Terkait dengan penerapan memilih strategi pembelajaran, bahan dan peralatan media yang digunakan untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Yang keempat, ada kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan dapat meliputi pengelolaan teknologi pendidikan, yaitu melalui perencanaan, yang selanjutnya pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Pekerjaan guna pengelolaan diawali dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan pemanfaatan media. Pengelolaan mencakup 4 hal, yaitu yang pertama ada pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek yaitu memimpin pekerjaan yang harus selesai dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber adalah cara mengatur bagaimana memanfaatkan dengan optimal sumber yang ada. Selanjutnya ada pengelolaan sistem. Pengelolaan sistem penyampaian berguna supaya suatu medium sampai atau dapat dijangkau oleh pengguna sekaligus menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang terakhir ada pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi adalah bagaimana supaya informasi dapat diterima dan juga dapat menelurkan perubahan atas kurikulum dan desain pembelajaran. Kemudian kita masuk pada kawasan teknologi pendidikan yang kelima, yaitu kawasan penilaian. Kawasan penilaian yaitu proses penentuan mencukupi tidaknya pembelajaran dan belajar. Penilaian merupakan kegiatan untuk mengkaji juga memperbaiki suatu produk atau program. Perbaikan dilaksanakan berdasarkan masukan atau informasi yang diterima yang dimulai dari 4 hal, yaitu yang pertama ada analisis masalah, yang kedua pengukuran acuan patokan, yang ketiga ada evaluasi formatif, yang bermanfaat untuk pengembangan program dan produk pembelajaran, serta yang terakhir ada evaluasi sumatif. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan dari kelima hal di atas, yaitu yang pertama ada hubungan antar kawasan yang bersifat dapat bersifat linear. Kawasan-kawasan di atas tersebut saling melengkapi dengan ditunjukkan lingkup penelitian dan teori setiap kawasan. Yang kedua, hubungan antar kawasan bersifat sinergi. Misalnya, seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain, seperti teori desain, sistem pembelajaran, dan desain pesan. Yang terakhir ada hubungan kawasan dalam bidang yang bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lainnya dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersamaan oleh semua kawasan. Dari penjelasan materi-materi di atas, mungkin kita sudah mendapatkan beberapa pengetahuan mengenai kawasan teknologi pendidikan. Dan hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Apabila ada salah pengucapan ataupun salah yang lainnya, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.